Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Iksan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian hambatan listrik. Rangkaian hambatan listrik yang meliputi simbol-simbol elektronika, rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Tapi sebelum itu, kita ulik simbol elektronika pada rangkaian listrik dulu ya. Pertama adalah saklar. Kalau katupnya terbuka seperti ini, artinya saklarnya dalam keadaan terputus atau off. Tapi, kalau katupnya dalam keadaan tertutup seperti ini, maka artinya saklarnya dalam keadaan terhubung atau on. Kedua adalah hambatan listrik. Ada 3 simbol hambatan listrik seperti berikut ini. Ketiga adalah lampu. Lampu juga memiliki 3 simbol elektronika, yaitu ini, dan juga ini. Lalu yang keempat adalah sumber tegangan listrik. Misalnya baterai atau aki. Simbolnya sebagai berikut. Manakah yang merupakan simbol lampu di dalam rangkaian listrik? Selain simbol-simbol tadi, di dalam rangkaian listrik ada juga nih simbol alat ukur listrik. Simbol untuk alat-alat ukur listrik yaitu voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik, ohmmeter untuk mengukur hambatan listrik, dan wattmeter untuk mengukur daya listrik. Manakah yang merupakan simbol ohmmeter di dalam rangkaian listrik? Ada banyak ya simbol-simbol elektronika. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian hambatan listrik. Hambatan listrik bisa dirangkai secara seri, paralel, atau bahkan campuran keduanya. Kita bahas dulu dari rangkaian seri yang hambatannya dirangkai atau disusun secara berdampingan, misalnya kayak gini. Kuat arus total yang mengalir pada rangkaian sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan R1 dan R2. Atau I total sama dengan I1 sama dengan I2. Nah, kalau ada N hambatan yang dirangkai seri, maka logikanya hubungan arusnya kayak gini. Jadi ingat, pada rangkaian seri yang sama adalah kuat arus listriknya. Pada rangkaian seri murni, manakah hubungan kuat arus listrik yang benar? Kuy, kita lanjut lagi ke rangkaian listrik ini. Perhatiin, ini kan sumber tegangannya ya. Nah, ini itu kutub positif, sedangkan yang ini kutub negatif. Berarti logikanya titik A itu potensialnya lebih tinggi atau lebih gede daripada titik C. Beda potensial titik A dan C adalah VA dikurang VC sama dengan VA dikurang VB ditambah VB dikurang VC. Apabila kita sederhanakan, persamaannya menjadi V sama dengan I dikali R1 ditambah I dikali R2. Faktorkan I-nya keluar, jadinya kayak gini. Misal, R1 ditambah R2 sama dengan R total. Maka logikanya V sama dengan V total dan I sama dengan I total. Sehingga persamaannya bisa ditulis menjadi V total sama dengan I total dikali R total. Jika ada N resistor yang dirangkai seri, maka hambatan totalnya menjadi kayak gini. Sehingga pada rangkaian seri, hambatan penggantinya pasti selalu lebih besar daripada masing-masing hambatan asal. Sekarang coba kamu jawab soal ini. Pada rangkaian seri, manakah hubungan hambatan yang benar? Bagaimana dengan tegangan totalnya? Tadi kan kita punya persamaan ini. Ini bisa kita tulis jadi kayak gini. Berarti, kalau ada N resistor, tegangan totalnya bisa dicari dengan rumus ini. Kekurangan dari rangkaian ini, misalnya lampu yang dirangkai seri. Apabila satu lampu mati, maka semua lampu ikut mati, karena rangkaian menjadi terbuka dan arus berhenti mengalir. Pada rangkaian seri, manakah hubungan tegangan listrik yang benar? Sekarang yuk kita bahas satu contoh kasus tentang perhitungannya. Misalkan diketahui rangkaian listrik seperti berikut ini. Besarnya hambatan pengganti pada rangkaian ini adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 ditambah R5. Maka R totalnya sama dengan 1 ohm ditambah 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 4 ohm ditambah 5 ohm.
maka R totalnya sama dengan 15 ohm. Sekarang giliran kamu ya. Oke, kalau sekarang yang ditanya tegangan tiap-tiap hambatan, kira-kira berapa ya jawabannya? Kamu udah ngerti konsep gimana arus mengalir di rangkaian seri belum? Soal ini sering diujikan di UTBK loh. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Sebuah ampermeter A dirangkai seperti terlihat pada gambar. Diketahui RA sama dengan RB sama dengan RC sama dengan RD sama dengan R. Apabila saklar S dibuka, maka yang akan terjadi adalah sampai sini gimana teman-teman? Masih semangat ya? Kita udah belajar rangkaian seri nih. Sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Hambatan yang dirangkai paralel biasanya disusun kayak gini. Karena ujung-ujung hambatan ini dihubungkan dengan potensial yang sama, maka beda potensial pada kedua hambatan ini sama besar. Atau V total sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, kalau misalnya ada N hambatan yang dirangkai paralel, maka hubungan tegangan listriknya kayak gini. Besarnya kuat arus listrik yang menuju titik A akan sama dengan kuat arus listrik yang keluar dari titik A. Secara matematis, I sama dengan I1 ditambah I2. Karena I sama dengan V dibagi R, persamaannya bisa kita jabarkan menjadi seperti ini. Karena V total sama dengan V1 sama dengan V2, persamaannya bisa kita tulis menjadi kayak gini. Maka diperolehlah cara menghitung hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian paralel, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jika ada N hambatan yang dirangkai paralel, maka logikanya persamaannya jadi kayak gini. Jadi ingat, pada rangkaian paralel justru tegangan listriknya lah yang sama. Sedangkan persamaan kuat arus dan hambatan penggantinya adalah seperti ini. Persamaan ini membuktikan bahwa pada rangkaian paralel, hambatan penggantinya pasti selalu lebih kecil daripada masing-masing hambatan asal. Biasanya, rangkaian paralel sering banget dipakai di rumah-rumah, karena kalau misalkan ada satu alat yang rusak, alat yang lain masih bisa bekerja. Coba sekarang kamu jawab deh pertanyaan ini. Sekarang yuk kita simak contoh kasusnya. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Diketahui R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Besarnya hambatan pengganti pada rangkaian adalah berapa? Jawaban yang benar adalah C, teman-teman. Karena hambatan dirangkai secara paralel, maka rumus hambatan penggantinya adalah ini ya. Masukkan besaran-besaran yang diketahui pada soal, sehingga 1 per R total sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Maka 1 per R total sama dengan 13 per 12. Sehingga R totalnya sama dengan 12 per 13 ohm. Sekarang giliran kamu. Oke, kalau tanyain berapakah arus yang mengalir di hambatan 3 ohm? Apa ya jawabannya? Jadi ingat ya guys, pada rangkaian hambatan seri, kuat arus listrik totalnya sama kayak kuat arus listrik yang melalui setiap hambatannya. Terus, tegangan listrik totalnya adalah penjumlahan tegangan listrik pada setiap hambatannya. Dan terakhir, hambatan listrik totalnya adalah penjumlahan dari setiap hambatannya. Sedangkan pada rangkaian hambatan paralel, tegangan listrik totalnya sama kayak tegangan listrik pada setiap hambatannya. Kuat arus listrik totalnya sama dengan penjumlahan kuat arus yang melalui setiap hambatannya. Dan hambatan listrik totalnya bisa dicari pakai persamaan ini. Tolong diingat-ingat ya guys, jangan sampai lupa. Rangkaian seri udah. Rangkaian paralel juga udah. Gimana kalau dalam suatu rangkaian ada rangkaian seri sekaligus paralel? Nah, rangkaian listrik ini disebut sebagai rangkaian listrik campuran. Contohnya seperti ini, teman-teman. Berapakah hambatan total pada rangkaian listrik ini? Ada hambatan 3 ohm sebanyak 3 buah yang disusun secara paralel. Kemudian ada hambatan 2 ohm sebanyak 2 buah yang disusun secara seri. Untuk mengerjakannya, kita tinjau satu-satu.
Untuk hambatan 3 ohm sebanyak 3 buah disusun paralel, ya udah. Berarti kita hitung dulu hambatan pengganti yang menggantikan ketiga hambatan ini. Misal sebut sebagai RP. Maka 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3. Maka 1 per RP sama dengan 3 per 3 sehingga RP-nya sama dengan 1 ohm. Oke, setelah itu kita tinjau hambatan 2 ohm sebanyak 2 buah yang dirangkai seri. Ya udah, berarti hambatan penggantinya misal kita sebut sebagai RS. Maka RS sama dengan 2 ditambah 2, yaitu sama dengan 4 ohm. Nah, setelah itu rangkaiannya menjadi seperti ini. Kalau kamu perhatiin, ternyata 4 ohm dan 1 ohm sekarang tersusun secara seri ya. Maka hambatan totalnya adalah 4 ditambah 1, yaitu sama dengan 5 ohm. Sekarang giliran kamu ya. Di video ini, kita udah bahas tentang rangkaian hambatan listrik. Di video selanjutnya, kamu akan belajar hukum Kirchhoff. Yuk, tonton videonya.